Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita muslim ahlu sunnah dan kita berada di komunitas muslim ahlu sunnah. Insyaallah kita sebagai muslim ahlu sunnah, keluarga kita muslim ahlu sunnah, kawan-kawan kita muslim ahlu sunnah. Semoga nikmat yang besar ini, nikmat mutlaqah, menjadi muslim ahlu sunnah, bisa kita pertahankan sampai akhir hayat. Suatu kebanggaan yang luar biasa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sebagai muslim ahlu sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Pada hari di mana ada wajah yang berubah menjadi putih dan ada wajah yang berubah menjadi hitam. Kata Ibnu Abbas, dan tafsir ini juga disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqah. Pada hari kiamat wajah ahli sunnah wal jamaah akan berubah menjadi putih dan wajah ahli bid'ah akan berubah menjadi hitam. Allah Subhanahu wa taala memisahkan mereka ketika di hari kiamat, dan Allah berikan ciri-ciri yang baik bagi muslim ahlu sunnah yang itu tidak dimiliki bagi selain ahlu sunnah. Karena itulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah mendengar ada orang yang berdoa. Dalam doanya orang ini mengucapkan, Allahumma amitna alal Islam, ya Allah wafatkanlah aku sebagai muslim. Kemudian doa ini dikoreksi oleh Imam Ahmad, kurang lengkap, ada bagian yang perlu kamu sebutkan, dan seharusnya kamu mengucapkan Allahumma amitna alal Islam wa ala sunnah, ya Allah wafatkanlah aku dalam kondisi sebagai muslim ahlu sunnah. Karena kebanggaan yang luar biasa ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim ahlu sunnah. Dan karena kita muslim ahlu sunnah, maka kita menyadari bahasanya agama yang kita miliki tidak hanya mengatur seputar masalah akidah, masalah muamalah, masalah ibadah, termasuk juga bagaimana cara kita bermuamalah, termasuk bagaimana semangat kita untuk menjauhi setiap transaksi yang bermasalah, transaksi yang haram dalam Islam, terutama sebuah transaksi yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan ancaman yang paling berat, yaitu makan riba. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih." Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkan untuk berperang dengan Allah dan Rasulnya. Diceritakan oleh Ibnu Abdul Bar bahasanya Imam Malik bin Anas rahimahullah, di zaman beliau pernah ada satu kejadian. Ada orang yang pulang di malam hari, kemudian orang ini melihat ada seseorang yang minum khamr sampai mabuk. Dalam kondisi dia mabuk, ya ta'aqarul qamar, si pemabuk ini berusaha untuk menggapai bulan. Seperti kita ketika di bawah melihat bulan rasanya kecil, karena jempol begitu dipasang di atas kelihatannya bulan satu jempolan. Akhirnya dia berusaha untuk menggapai bulan. Maka orang yang lewat tadi langsung berkomentar, subhanallah, seperti inikah khamr? Manusia yang awalnya akalnya sehat walafiat, dia bisa mikir dengan waras, mikir dengan normal, tiba-tiba berubah menjadi gila, ngomongnya ngawur, amalnya ngawur gara-gara minum khamr. Akhirnya spontan dia langsung bersumpah, wallahi imraati talikun
demi Allah istriku saya cerai jika ada sesuatu yang lebih buruk yang masuk ke dalam perut manusia melebihi buruknya khamar. Selesai ngomong seperti ini, orang ini kemudian kebingungan. Jadi cerai enggak? Ya. Karena dia sudah bersumpah untuk menceraikan istrinya dalam rangka menegaskan jika ada sesuatu yang lebih buruk dibandingkan khamar, istrinya akan diceraikan. Akhirnya beliau mencari siapakah tokoh yang bisa memberikan jawabannya. Kemudian beliau mendatangi Imam Malik bin Anas. Apa kata Imam Malik? Irji hatta andura ila mas'alatik. Silakan kamu pulang, saya akan pelajari dulu kasus yang kamu alami. Kemudian setelah ketemu Imam Malik di pertemuan berikutnya, Imam Malik langsung mengatakan, imra'atuka talik, istrimu jadi tertalak. Artinya apa? Sumpah Musa. Sumpah Musa. Ada sesuatu yang lebih buruk yang masuk dalam perut manusia melebihi buruknya khamr, yaitu makan riba. Lalu beliau mengatakan, atasaffahu fi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam falam ajid syai'an adarra minar riba. Aku membuka-buka dalam Al-Quran maupun sunnah dan belum pernah aku jumpai sesuatu yang lebih berbahaya yang masuk ke dalam perut manusia melebihi bahayanya riba. Dan salah satu di antara dalil yang disebutkan oleh Imam Malik adalah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang tadi kita singgung, firman Allah di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kamu beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Dan kalau kamu tidak mau meninggalkan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Karena itulah kata Imam Malik, ini lebih berat dibandingkan sebatas minum khamar. Coba kita bandingkan dua dosa ini ya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan beberapa makanan yang haram. Ada bangkai, ada babi, darah, sesuatu yang disembelih selain Allah, termasuk diantaranya adalah khamar. Baik, kalau makanan-makanan yang haram ini, sesuatu yang haram dikonsumsi ini, ketika ada orang yang memakannya, mengkonsumsinya, apakah di sana ada hukuman khusus? Misalnya, siapa yang makan babi maka nanti diperangi oleh Allah. Atau siapa yang minum khamar maka akan misalnya apa? Diperangi oleh Allah. Atau siapa yang dia makan bangkai maka nanti diancam di neraka. Ada hukuman kayak gitu? Ada atau tidak? Tidak ada. Yang kita jumpai kalimat Allah mengharamkan makanan-makanan seperti ini. Hurrima alaikumul maita waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, kemudian babi dan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Tapi di situ Allah tidak menyebutkan ancamannya. Allah tidak menyebutkan ancaman perang. Allah tidak menyebutkan kekal di neraka. Allah tidak menyebutkan maka nanti ujung hasilnya kebinasaan dan seterusnya. Berbeda dengan riba. Riba Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman yang banyak sekali. Di antaranya Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan Allah menumbuh kembangkan sedekah. Di ayat yang lain Allah mengatakan faman ada, siapa yang kembali lagi untuk melakukan riba, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka dia penduduk neraka kekal di dalamnya. Dan juga di ayat yang lain Allah mengatakan siapa yang fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau meninggalkannya, fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Makanya ancaman makan riba jauh lebih berat dibandingkan mereka yang makan babi, makan bangkai, makan darah atau minum khamar. Padahal jamaah di belakang Allah, kalau kita perhatikan yang ada di masyarakat kita, andaikan Anda punya dua tetangga ya, tetangga samping kanan dia orangnya rajin ke masjid, bahkan kadang isi pengajian, punya jadwal khutbah Jumat, sering nyumbang masjid, tapi pekerjaannya dari lembaga ribawi. Tetangga sebelah kiri sering minum khamr, kadang masih doyan sate jamu, sate kambing balap, maksudnya anjing ya. Dan dia jarang sholat jamaah, meskipun masih sholat 5 waktu.
Kira-kira kalau kita disuruh menilai, mana yang kita nilai sebagai orang soleh dan mana yang kita nilai sebagai orang fasik? Mereka yang bekerja di dunia lembaga ribawi, ataukah orang ini yang rajin minum khamr? Yang mana Pak? Masyarakat akan mengatakan, Masya Allah, Bapak ini sudah bekerja di lembaga ribawi selama puluhan tahun, penghasilannya banyak, suka nyumbang masjid, sering ngisi pengajian, bahkan punya jadwal khatib, sering jadi imam. Semua orang akan menganggap ini orang soleh, padahal dia orang yang mendapatkan ancaman diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang satu, karena bagi masyarakat kita ini kan perbuatan yang semua orang sepakat jelek, minumannya jelek, makanannya jelek, kebiasaannya jelek, dia jarang sholat berjamaah, sehingga masyarakat akan menyebut, wah ini orang yang fasik. Padahal ancaman yang ada di sini tidak lebih berat dibandingkan ancaman yang ada di sana. Makanya hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa perbuatan riba itu mendapatkan ancaman yang besar? Karena bagi sebagian masyarakat itu dianggap mubah, dianggap sebagai sesuatu yang biasa, sesuatu yang lumrah. Apalagi di negara kita, pemerintah tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang berbahaya. Kita sering menjumpai ya, di masyarakat kita ada orang yang nempel stiker sebagai bentuk kampanye, awas bahaya laten korupsi. Sering kayak gitu Pak? Sering ya, ada di mobil, di rumah dan seterusnya. Kenapa? Karena kita semua sepakat korupsi musuh kita bersama. Namun jarang kita jumpai ada orang yang menempel stiker, awas bahaya laten syirik. Ada kayak gitu? Ada, tapi sangat jarang ya. Atau awas bahaya laten riba, ada? Karena bagi mereka ini bukan bahaya yang mengancam negara. Makanya mereka lebih rajin mengkampanyekan yang korupsi dibandingkan riba. Baik, semua itu berbahaya, perbuatan maksiat. Namun bagi masyarakat kita, bagian yang ini mendapatkan regulasi dari negara, dia dapat pelindungan. Regulasi dari negara, orang yang melakukan transaksi riba dan dia mendapatkan hasil legal di situ, penghasilannya boleh untuk dia manfaatkan. Dia tidak bisa digugat sebagai pelaku tindak kriminal. Ini salah satu di antara contoh bagaimana masyarakat kita kurang perhatian akan bahaya riba. Karena itu hadirin dimakan Allah, kaum muslimin yang sadar, kaum muslimin yang sadar, kita tidak perlu harus menunggu misalnya mobilisasi massa yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan kampanye seperti ini. Kita bisa berinisiatif pribadi, mengajak kepada masyarakat, memberikan kepada mereka penjelasan tentang bahaya riba. Sudah 10 menit lebih ya, baru pengantar ya. Selanjutnya materinya berapa menit? Cukup ya. Baik, saya kira itu yang bisa kita jadikan sebagai pengantar, karena panitia memberikan batasan tidak boleh lebih dari 10 menit. Saya mohon maaf jika kelebihan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya tanya jawab ya. Saya bertanya, Anda menjawab. Di sini sudah disiapkan banyak sekali hadiah. Ada hadiah pertama, hadiah kedua. Jadi hadiah ini Ustaz, materi bagaimana cara keluar dari riba. Betul sekali. Nah itu yang temanya akan kita sampaikan ya. Bagaimana caranya bisa keluar dari riba? Saya minta waktu sedikit lebih panjang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perhatikan firman Allah dalam Al-Quran. Ada musuh terbesar riba, lawan terbesar riba dalam Al-Quran. Apa itu? Apa? Betul sekali. Ini hadiah yang mana Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkontraskan, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Berarti lawan utama dari riba adalah jual beli. Karena dua hal ini dikontraskan oleh Allah. Makanya kalau orang bertanya,
Anda melarang kami riba, kampanye anti riba. Terus apa solusinya? Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan dengan tegas dalam Al-Qur'an. Lawan riba adalah jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan bahkan orang musyrikin ketika mereka mau membela riba, mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Yang namanya jual beli kan sama dengan riba. Kenapa mereka dekatkan dengan jual beli? Karena ini kontrasnya. Makanya ketika ada orang kafir yang tidak mau dia disebut sebagai orang kafir, dia mau menyatakan dirinya sebagai orang yang berhak mendapatkan surga. Padahal kontras antara mukmin dan kafir. Tidak sama antara mukmin dengan yang kafir. Sebagaimana tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Sebagaimana tidak sama antara ahlul jannah dengan ahlul nar. Makanya usaha yang mereka lakukan mendekatkan sesuatu yang berlawanan dengan lawannya, biar dianggap sama. Baik, hadirin yang dirahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis, dan salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, menjelaskan tentang benda-benda ribawi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Adz-dzahabu bidz-dzahab, wal fiddatu bil fiddah, mislan bi mislin, yadan bi yadin." Yang namanya emas dengan emas, perak dengan perak, harus semisal, sama dari sisi kuantitas dan dari tangan ke tangan, artinya dilakukan secara tunai. Jika salah satu ini tidak terpenuhi, maka terjebak dalam riba. Jika di situ ada selisih, namanya riba fadl. Jika di situ ada penundaan, namanya riba nasi'ah. Baik, yang menjadi pertanyaan begini: mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan yang ketat untuk transaksi uang dengan uang? Yang ini tidak berlaku untuk barang yang lain. Anda mau tukar tambah HP dengan HP, ada selisih boleh nggak? HP bagus 1, HP jelek 2, boleh? Boleh ya, kalau ada yang mau. Anda tukar tambah motor, yang ini motor A, motor B, yang satu tombok, nambahi uang, boleh nggak? Boleh. Tapi ini tidak boleh dalam uang, tidak boleh dalam emas. Kenapa seperti itu? Kata para ulama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki agar uang yang beredar di masyarakat hanya bisa diberlakukan sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Karena ketika uang sudah berubah menjadi komoditas, bukan lagi sebagai alat tukar, ini pemicu terbesar terjadinya riba, dan itu penyebab terbesar terjadinya inflasi. Anda bisa bayangkan dalam sebuah negara, kalau peredaran uang itu lebih banyak dibandingkan barang dan jasa, apa yang terjadi, Pak? Inflasi akan tersebar di mana-mana. Tapi ketika dalam sebuah negara ada keseimbangan antara uang dengan barang, maka negara itu inflasinya lebih mudah ditekan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkontraskan antara riba dengan jual beli. Terus apa bedanya? Bedanya adalah dalam jual beli yang menjadi titik perhatian adalah barang dan jasa. Sedangkan dalam riba yang menjadi titik perhatian adalah uang menjadi komoditas. Makanya teori jual beli itu, uang digesek dengan barang dan jasa menghasilkan uang, ini keuntungan yang halal dan thayyibah. Tapi kalau riba, uang digesek dengan uang, duit digesek dengan duit menghasilkan duit, maka duit yang kedua ini adalah tambahan riba. Karena itu dalam Islam, kalau orang ingin berbicara, saya ingin mendapatkan keuntungan, pertanyaannya satu, apa barang yang bisa kamu jual? Apa jasa yang bisa kamu berikan? Kalau kamu ingin mendapatkan keuntungan, sementara kamu hanya bermain di sektor duit, hanya berputar dalam sektor duit dijadikan sebagai komoditas, maka penghasilan kamu riba. Tapi kalau kamu mendapatkan keuntungan dengan semangat, saya harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga saya bisa jual itu, dan dari situ saya bisa mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu adalah halal dan thayyibah. Baik. Nah, kemudian kenapa ketika bahas riba kita selalu berhadapan dengan masalah bank? Justru ini menjadi salah satu di antara bukti. Bank di negara kita, mereka
diberi satu regulasi bahwasanya bank tidak boleh melakukan jual beli praktis. Bank tidak boleh melakukan bisnis real. Sehingga bagi bank uang itu bukan alat tukar, tapi bagi bank apa? Uang adalah komoditas. Makanya ketika kita bahas riba, kenapa selalu saja bank yang disudutkan? Coba kita ganti nama, musola begitu. Ya bukan masalah nama. Kalaupun kamu yang uang itu kamu jadikan sebagai komoditas, bukan sebagai alat tukar, maka nanti transaksinya adalah transaksi ribawi. Makanya bank kan tidak boleh ketika dia mendapatkan dana dari masyarakat, terus bank itu kulaan barang begitu ya, beli mobil atau beli sepeda, terus dia buat showroom, dia pasarkan ke masyarakat, atau dia beli properti kemudian dia pasarkan ke masyarakat. Bank tidak diizinkan seperti ini. Regulasi dalam bank, mereka tidak boleh melakukan bisnis real, sehingga mereka hanya bermain dalam sektor uang. Makanya kalau dalam sebuah negara perekonomian itu berkembang, karena bank, inflasi tidak akan bisa dihentikan. Karena bank poros bisnisnya adalah uang sebagai komoditas dan bukan alat tukar. Sehingga jamaah dimakan Allah, kalau kita mau berbicara terus bagaimana cara mengantisipasi riba, secara makro jawaban yang bisa kita berikan adalah izinkan bank melakukan jual beli real. Cuman kan ini kebijakan negara. Kalaupun misalnya tidak bisa, masyarakat kita galakkan lakukan bisnis real. Perbanyak melakukan jual beli. Dalam arti kalau Anda mau uang, berpikir apa yang bisa saya berikan, barang apa yang bisa saya jual, apa yang bisa saya produksi, jasa apa yang bisa saya berikan kepada orang lain. Kalau Anda tidak berpikir di sini, hanya berpikir yang penting uang saya aman, sehingga Anda lebih memilih deposito saja ya. Yang penting kan duit aman dapat untung. Atau Anda hanya lebih memilih saya taruh saja duit saya di bank daripada nanti saya pakai untuk investasi bisa jadi gagal dan seterusnya. Kalau seperti ini yang terjadi, berarti Anda masih berpikir bagaimana mengembangkan uang dengan menjadikan uang sebagai komoditas, dan itu cara berpikirnya riba. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW menekankan kepada kaum muslimin, sebisa mungkin mereka yang punya potensi, tolong potensi itu jangan dibiarkan. Kita punya potensi yang berbeda-beda. Barangkali ada di antara kita, dia sudah punya penghasilan tetap. Di samping itu dia punya tabungan. Andai pun tabungan ini diganggu, tidak akan mempengaruhi perekonomian dalam keluarganya. Maka dalam posisi seperti ini, sebaiknya uang jangan dibiarkan. Potensi besar ini salurkan kepada yang lain. Berikan kesempatan kepada mereka yang ingin memulai usaha barangkali, untuk bisa mencicipi sedikit aliran dana sehingga dia bisa startup untuk memulai usaha. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Man kana lahu zar'un falyazra'ha, man kana lahu ardun falyazra'ha." Siapa yang punya tanah, kelola tanah itu, garap tanah itu. Fa in lam yazra'ha falyuzri'ha. Kalau dia tidak bisa mengelola tanah itu, maka izinkan saudaranya sesama muslim untuk mengelolanya. Ini salah satu di antara bagaimana motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW, bahwa siapa yang punya potensi jangan didiamkan. Ada orang yang lebih suka, duit saya banyak, saya punya penghasilan tetap, tapi saya tidak mau ambil resiko. Maka dia lebih pilih, daripada nanti saya pinjamkan ke kawan-kawan saya untuk modal belum tentu berhasil, beresiko. Daripada nanti saya taruh di tempat yang bisa saya gunakan untuk investasi belum tentu berhasil, maka lebih baik saya taruh di asuransi, saya taruh di deposito, saya gunakan untuk beli reksadana dan seterusnya. Yang semua itu menjadikan uang sebagai apa? Komoditas, bukan sebagai alat tukar, sehingga duit kita mengendap di lembaga sekuritas yang mungkin hanya mereka manfaatkan untuk pembiayaan dan seterusnya. Tapi kalau duit ini kita maksimalkan,
kaum muslimin yang butuh modal misalnya, dan tentu saja ya, setelah memenuhi persyaratan yang kita tetapkan, kemudian kita modali, duit kita bisa membantu mereka untuk usaha, bisa menyemarakkan kegiatan jual beli, sehingga komoditas bisa mengimbangi peredaran uang. Secara mikro, dari secara pribadi kita, ini yang bisa kita lakukan sebagai bentuk langkah untuk kemudian mengurangi peredaran riba di masyarakat. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita tambahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman terhadap ilmu yang kita pelajari. Sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, dan saya jamin tidak akan terjawab semuanya ya. Bagaimana hukumnya membuka usaha di daerah pariwisata yang mana daerah tersebut cenderung banyak berdekatan dengan perbuatan maksiat, syubhat dan sebagainya? Apa kiat untuk menghindari fitnah maksiat dan syubhat tersebut? Bentuk usahanya apa? Kalau bentuk usahanya adalah bentuk usaha maksiat juga, misalnya layanan pijit, ya itu bisa berbahaya ya, bisa berbahaya. Apalagi pijit di tempat maksiat, maka yang seperti ini harus diganti. Tapi kalau bentuk usahanya sebatas layanan umum, seperti warung misalnya ya, yang makan di situ semua orang punya hak untuk beli di situ, dan kita tidak bertanggung jawab nanti setelah makan dia mau ngapain, maka insya Allah transaksinya masih mubah, transaksinya halal, karena kita tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang setelah makan di warung kita. Bahkan dia mendapatkan kekuatan setelah makan di tempat kamu. Nah, kalau kayak gini caranya berarti tidak boleh bertransaksi dengan orang kafir, karena dia dapat duit dipakai untuk berbuat syirik. Padahal Rasulullah SAW bertransaksi dengan orang Yahudi dan seterusnya. Maka perlu Anda bedakan, jika unit usahanya mengarah pada layanan yang intinya haram, misalnya penyewaan pakaian renang yang tidak syar'i, atau apalagi misalnya menyewakan kamar hotel untuk perbuatan yang maksiat dan seterusnya, jelas tidak boleh. Tapi kalau unitnya masih di layanan yang halal, insya Allah tidak masalah. Bagaimana hukumnya kalau kita jual barang harga kontan 1.000, tapi jika dibond atau kredit selama 3 bulan dijual dengan harga tunai 1 juta. Kalau harga 3 bulan 1.100.000. Jual beli kredit, ulama sepakat boleh. Ulama sepakat boleh. Hanya saja mereka beda pendapat. Boleh nggak harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai? Kalau tunai 1 juta, kredit 1.200.000. Ada 2 pendapat di sana. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya haram, dan ini termasuk jual beli 2 harga. Dan diantara yang berpendapat demikian adalah para ulama, sebagian ulama mazhab Hanafiyah, pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah dan murid-murid beliau. Kemudian pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Al-Ustadz Al-Fadil Abdul Hakim Abdad. Beliau memilih jual beli kredit dengan harga lebih mahal hukumnya terlarang. Kemudian pendapat yang kedua, jual beli kredit dengan harga lebih mahal hukumnya mubah. Dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat Lajnah Daimah, pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Dan dalam hal ini bukan termasuk jual beli 2 harga. Karena kalau kita misalnya mendisplay sebuah barang, di situ harga tunai 1 juta, kredit setahun 1.200.000, kredit 2 tahun 1.500.000 misalnya. Maka yang terjadi di sini bukan jual beli 2 harga. Kenapa? Karena pada saat deal transaksi kita milih berapa harga? 1. Saya pilih harga kredit 1 tahun, berarti 1.200.000. Berapa harga yang dipilih? 1. Sementara yang di display, yang dipajang, ini kan sifatnya baru penawaran. Dan penawaran itu sudah akad atau belum? Belum akad. Karena sifatnya baru penawaran, tidak dihitung sebagai akad. Makanya adanya penawaran harga.
tunai sekian, kredit ini sekian, lebih panjang lagi sekian. Anda buat tabel yang panjang sekalipun, ini sifatnya penawaran. Dan penawaran belum dihitung sebagai akad. Sehingga kalau ini dihitung sebagai bagian dari jual beli dua harga, maka berarti menawar barang juga nggak boleh. Contoh ya, Anda datang ke counter tanya, HP berapa ini Pak? 3 juta. Kalau 2 juta boleh nggak? Nggak boleh. Pasnya berapa? 2.500.000. Deal 2.500.000. Berarti ada berapa harga? 3. Ada 3. 3 juta, 2 juta, 2.500.000. Dealnya berapa? 2.500.000. Tapi yang dinilai harga yang mana? Yang 2.500.000. Sehingga dalam hal ini tidak termasuk sebagai jual beli dua harga. Wallahu a'lam. Hukum usaha biro jasa pengurusan STNK. Insya Allah tidak masalah kalau STNK, karena tidak ada tes untuk kemampuan pribadi. Lain dengan SIM ya. Kalau SIM, kemudian apalagi paspor, itu biasanya ada kepentingan pribadi di sana. SIM harus ada tes kemampuan pribadi. Nah, kalau pakai biro jasa nggak pakai tes, bisa dipastikan sogok. Kemudian kalau paspor, biasanya pihak imigrasi mereka punya kepentingan terkait kemana orang ini akan pergi, dan mereka harus punya laporan tentang itu, sehingga ini tidak bisa dibirokan. Kalau sebatas hanya layanan sebelumnya, insya Allah tidak masalah. Adakah bank syariah di negeri ini yang betul-betul syar'i? Karyawan bank syariah, Anda nanti bisa tanya ya ke mereka. Karyawan bank syariah, ketika ditanya apakah di bank syariah sudah bersih dari riba 100%, mereka sendiri akan mengatakan belum, masih ada sisa-sisa riba. Betul, kita tidak bisa bersih dari riba, kita belum bisa bersih dari riba 100%. Namun kita sudah meninggalkan banyak riba, sehingga mereka sendiri mengakui sebagian riba belum bisa mereka tinggalkan, tapi itu sudah dibanggakan ya. Padahal Allah berfirman, fa illam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Berarti ayat ini berlaku untuk bank konven atau bank syariah? Karena yang Allah larang, yang Allah perintahkan, wadaru ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba. Bukan tinggalkan sebagian besar riba, tinggalkan sisa-sisa riba. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak mau meninggalkannya, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Terus kenapa sisa riba dibanggakan? Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman perang. Dan itu pengakuan mereka ya. Bagaimana dengan Paytren yang katanya mendapatkan rekomendasi dari MUI? Bukan katanya ya, memang sudah ada rekomendasi dari MUI. Namun wallahu a'lam, apakah rekomendasi ini setelah ada perubahan atau tidak? Kalau kita melihat Paytren yang dulu sebelum ada rekomendasi, setelah ada rekomendasi saya tidak tahu ya. Dulu Paytren mereka menjual peluang. Makanya dalam Paytren dibedakan antara mitra pengguna dengan mitra pebisnis. Mitra pengguna hanya bisa membeli software. Softwarenya bisa di-download di Play Store. Downloadnya gratis, tapi transfer 50.000 untuk aktivasi. Ketika Anda bisa aktivasi, Anda bisa bertransaksi jual beli pulsa, dan jual beli apa lagi? Atau yang lainnya ya. Baik. Tapi tidak ada hak untuk mendapatkan fee dari mencari downline. Makanya mitra pengguna hanya bisa mendapatkan jual beli pulsa saja. Nah, untuk bisa meningkatkan grade, biar bisa cari downline, sehingga nanti kita punya peluang dapat fee, maka Anda harus naik menjadi mitra pebisnis. Untuk jadi mitra pebisnis harganya mahal.
minimal 350.000 sampai 10 juta. Deposit yang diberikan 350.000 sampai 10 juta. Terus 350.000 itu apa? Yang 50.000 biaya software, yang 300.000 biaya untuk mencari downline. Sehingga dengan itu dia bisa mendapatkan fee. Baik, saya buat ilustrasi yang lain ya. Ada seorang developer, dia punya kaplingan lahan sebanyak 100 unit. Kemudian datang broker. Pak, saya mau menjualkan rumah Bapak. Gimana caranya? Bisa, caranya kirim ke saya 50 juta. Nanti kamu saya kasih kesempatan untuk menjualkan rumah selama 1 tahun. Jika laku ada fee 2%. Setuju? Akhirnya dia kasih uang 50 juta dan uang ini hangus ya. Kemudian dengan 50 juta dia punya hak untuk apa? Memasarkan perumahan. Akhirnya dia pasang pengumuman dan seterusnya. Di situ ada 2 kemungkinan. Kalau dalam waktu setahun nggak ada satu pun rumah yang laku, untung nggak? Rugi 50 juta. Tapi kalau dalam waktu 1 tahun dia berhasil menjual banyak rumah, untung besar. Berarti 50 juta ini beli apa? Dia bayar 50 juta itu untuk membeli apa? Membeli peluang pasar. Padahal jual beli peluang boleh nggak? Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Tidak bisa diserah terimakan. Mana peluangnya? Saya mau ambil, nggak bisa. Kamu kerja dulu. Nah, terus saya mendapatkan apa? Ya ini sama seperti judi. Saya membayar sesuatu yang kecil, di situ saya mendapatkan peluang menang. Bisa nggak saya terima peluang itu? Nggak bisa. Sehingga ada 2 kemungkinan. Kalau menang saya dapat banyak, kalah nangis. Makanya transaksi ini tidak diperbolehkan dan ini yang disebut dengan jual beli gharar. Jual beli gharar. Dalam PayTrade seperti itu. 300.000 itu bukan membeli sesuatu, tapi membeli peluang mencari downline. Jadi kalau dia bisa mendapatkan banyak downline, untung. Tapi kalau dia nggak dapat downline, misalnya PayTrade karena sudah banyak yang punya, bosan sehingga dia nggak dapat downline lagi, untung, nggak dapat apa-apa. Dan semua transaksi yang di situ berhadapan dengan peluang, bisa untung, bisa rugi. Maka itu transaksi yang terlarang karena apa? Gharar. Jual rumah ke non-muslim dan dibayarkan bank. Apa transaksi termasuk riba? Yang pertama, untuk sasaran transaksi Anda non-muslim ya. Non-muslim. Boleh atau tidak? Boleh. Meskipun tidak disarankan. Kita berusaha mempertahankan kalau bisa pemilik properti ketika terjadi transaksi adalah sama-sama muslim. Yang kedua, mengenai pembayaran via bank. Selama penjual tidak terlibat dalam akad perjanjian antara pembeli dengan bank, insya Allah tidak termasuk tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Karena dia punya hak untuk mendapatkan uang itu. Masalah pembeli dapat uang dari mana itu bukan urusan kita. Misalnya kalau dia utang bank atau dia utang yang lain, itu terserah dia. Kepentingan saya adalah yang penting pokoknya kamu bayar, nilainya sekian. Lain halnya kalau misalnya gini, Anda diundang oleh pihak pembeli, silakan datang ke bank X, kita akan tanda tangan akad di situ. Karena saya akan mendapatkan kucuran utangan dana. Nanti kamu langsung ditransferi oleh bank di tempat yang sama. Kalau ini terjadi, berarti kehadiran kita di sana sebagai apa? Saksi transaksi riba. Makanya kita tidak boleh hadir di situ. Prinsipnya adalah saya hanya mendapatkan uang dari Anda, dari pembeli, terlepas dari pembeli mau dapat uang dari mana. Sehingga kita tidak termasuk terlibat dalam transaksi ribawi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru ikut sunnah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan kemudahan untuk selalu meniti jalan kebenaran. Sebelumnya saya sudah terbiasa dengan pinjaman bank dan sudah 2 bulan saya bertahan untuk tidak memperbesar pinjaman. Sedangkan kebutuhan saya sangat mendesak. Bagaimana solusinya? Kebutuhan apa yang mendesak? Kalau yang dimaksud kebutuhan mendesak adalah Anda termasuk orang yang tidak mampu, Islam memberikan solusi, Anda berhak dapat zakat. Sehingga tidak perlu utang bank. Silahkan berhubungan dengan lazis terdekat, sampaikan kondisi Anda apa adanya, dan lazis punya kewajiban untuk memberikan zakat karena Anda termasuk orang yang tidak mampu. Tapi kalau kebutuhan yang mendesak yang dimaksud adalah modal, nah ini lain masalah ya. Anda butuh modal, namun belum waktunya untuk mengembangkan usaha. Miliki prinsip, jangan sampai kita punya penyakit istibtok. Apa itu penyakit istibtok? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Modal yang halal hanya sampai pada tingkatan nomor 4. Saya ingin nomor 10. Terus gimana cara mengembangkan bisa naik ke nomor 10? Saya harus utang. Kalau seperti ini caranya, belum waktunya. Saya harus utang ke bank. Hanya satu-satunya bank yang bisa membantu saya untuk mendapatkan kucuran utang. Berarti Anda ingin segera sukses sebelum waktunya. Batasi dulu. Setiap orang harus membatasi keinginannya sesuai potensinya. Semua orang punya keinginan untuk mengembangkan usahanya. Tapi kalau belum waktunya, lihat potensi. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya setelah banyak pengusaha muslim yang gulung tikar gara-gara utang bank. Ada satu kejadian ini di Sidoarjo. Yang pernah saya dengar ini di Sidoarjo. Jadi ada pengusaha sendok ya, sendok garpu. Dia homemade. Jadi dia produksinya di rumah. Sampai akhirnya ordernya semakin banyak, dia semakin besar. Kemudian usaha ini sempat membuat resah pengusaha sendok milik orang asing ya, yang lebih besar. Ini kalau dibiarkan bisa berbahaya. Akhirnya apa? Pabrik yang lebih besar tadi order ke pabrik yang kecil tadi milik muslim. Saya order sendok dengan kuantitas sekian, jumlahnya sangat banyak. Akhirnya pengusaha muslim ini berpikir, saya tidak akan mampu untuk memproduksi itu kalau tidak dapat tambahan modal. Kemudian dia pinjam bank. Mulailah dia membuka pintu riba, pinjam bank. Dapat kucuran dana Pak. Terus dia buka usaha, memenuhi orderan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keberapa begitu ditutup ordernya. Padahal dia sudah produksi banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Sendok yang dia produksi mangkrak, tidak laku, dia tidak bisa nyicil ke bank. Sampai pada kesimpulannya, pabrik yang dia miliki harus dilelang. Ketika dilelang, yang beli pabrik yang besar tadi. Dari mana dananya? Utang di bank yang sama. Setelah utang di bank yang sama, dia beli pabrik ini, akhirnya diakuisisi oleh pabrik yang besar. Dia gulung tikar meninggalkan semua usahanya dan kerjasama dengan apa? Bank yang sama. Banknya Bank Indonesia, bank milik pribumi ya, yang ngacau usaha yang dimiliki oleh orang asing, yang menjadi korban orang pribumi. Subhanallah. Mohon jangan sampai ada di antara kita yang punya pengalaman yang sama. Dan bank itu salah satu di antara senjata para pengusaha yang lebih tinggi untuk merusak usaha yang lebih kecil. Wallah. Nah, kita dengarkan azan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita kembali melanjutkan membacakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan berikutnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika sudah terjerat dengan riba dan ingin menutup tapi tidak ada dana sepeser pun? Mohon penjelasannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah kita mayoritas muslim dan kita punya potensi yang besar. Meskipun potensi muslim, potensi kaum muslimin yang ada di tempat kita, kalau kita lihat belum bisa dimaksimalkan. Saya akan memberikan satu contoh gerakan yang bagus, semoga nanti bisa ditiru di sini. Gerakan ini ada di sekitar mana? Bekasi, timurnya Bekasi ya, apa itu? Tangerang dan sekitarnya. Namanya Kobar, gerakan Kobar. Jadi ada beberapa orang, dia PNS, punya inisiatif menyisihkan sebagian hartanya untuk dikumpulkan. Akhirnya terkumpullah senilai 30 juta. Kemudian dia share di Facebook, di WA, dia undang-undang yang lain. Siapa yang mau ikut nyumbang? Apa tujuannya? Dana ini akan kita gunakan untuk menyelamatkan kawan-kawan kita yang terjerat dalam riba, sementara dia tidak punya kemampuan untuk melunasinya. Agar ribanya tidak semakin naik, karena argo riba itu kan terus berjalan ya. Argo bunga akan terus berjalan. Biar argo bunga segera bisa dihentikan, kita kasih mereka pinjaman lunak. Dana ini nanti kita berikan kepada mereka dalam bentuk pinjaman, digunakan untuk menutupi utang di bank. Selanjutnya mereka yang nyicil ke kita tanpa ada tambahan. Akhirnya dari 30 juta itu sekarang menurut informasi terakhir sudah sampai ratusan juta yang terkumpul. Ada mungkin 300 juta atau berapa. Kemarin sempat launching di Jogja, dan di Jogja akan ada rencana untuk membentuk seperti itu. Dan ini kan luar biasa. Kita punya potensi yang besar, namun barangkali belum kita manfaatkan. Mungkin orang akan bertanya, terus akadnya yang tepat bagaimana? Anggap saja ini lembaganya ya, lembaga ini yang nantinya akan mengelola uang tadi untuk digunakan membantu kaum muslimin yang terjerat dalam riba. Di situ ada uang masuk, ada uang keluar ya. Transaksi uang keluar ini akadnya murni utang piutang, sehingga ketika uang ini diberikan kepada mereka yang terjebak dalam riba, kita kasih utang. Konsekuensi dari utang apa Pak? Tetap harus balik, tetap harus bayar. Sesuai dengan nilai utang, tidak ada kelebihan, sebagaimana kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Baik. Sementara uang masuk, di situ ada 3 kemungkinan akad yang bisa kita lakukan. Pertama, akad pinjaman, utang juga. Sehingga kita ajak kaum muslimin, Bapak Ibu yang punya uang nganggur, daripada deposito di bank nanti dimanfaatkan oleh bank untuk memeras kaum muslimin, lebih baik taruh di sini. Duit Bapak utuh, tidak akan berkurang. Cuman nanti kalau mau diambil, tolong lapor dulu 2 bulan sebelumnya biar bisa kita siapkan. Sehingga daripada nganggur di bank, lebih baik taruh di sini, dipakai untuk bantu kaum muslimin yang terjerat dalam utang. Tetap akan dikembalikan, namun butuh proses. Yang pertama utang. Yang kedua donasi, infak, murni sedekah. Sehingga ketika dia memberikan tidak ada harapan untuk kembali. Dan tentu saja kalau sedekah nilainya lebih kecil jika dibandingkan dengan utang. Kalau utang bisa jadi lebih besar. Saya punya duit nganggur 100 juta ada di bank ini. Baik, taruh saja di tempat saya. Dan nanti bisa kita gunakan untuk membantu kaum muslimin yang membutuhkan. Kan sama saja, duit kita ditaruh di bank, dipakai untuk mengutangi orang ini, dan dia nggak bisa bayar. Duit kita taruh di sini, dipakai untuk bantu orang ini untuk nyaur utang di bank. Dan duit itu utuh. Nanti dia akan tetap nyicil sesuai dengan kemampuannya. Kita gunakan untuk membantu kaum muslimin. Yang kedua, keran sedekah. Kalau sedekah, kita kasih kelonggaran, mau nyumbang berapapun silahkan. Kemudian ada satu lagi, yang ini menarik ya, yang disebut dengan wakaf tunai. Wakaf tunai. Kok bisa Pak wakaf tunai? Ini sebagai perbandingan ada di Kuwait.
Di Kuwait itu ada satu lembaga namanya Babu Rizki Jamil, pintu Rizki Jamil. Lembaga pintu Rizki Jamil ini menampung wakaf tunai dari agniya Kuwait, orang-orang kaya di Kuwait menaruh dananya di sini sebagai wakaf. Terus gimana? Duit kan habis pakai. Betul, duit itu habis pakai. Habis pakai fisiknya, tapi nominalnya bisa dipertahankan. Selanjutnya bagaimana? Setelah uang wakaf itu terkumpul, nominal ini utuh. Nominal ini utuh. Misalnya terkumpul 100 juta. Mereka bisa manfaatkan untuk mendanai atau ngasih modal kepada para pengusaha-pengusaha yang masih startup, yang masih awal-awal, atau para pengusaha yang kekurangan dana, yang dia kesulitan untuk mendapatkan modal, dia danai. Akhirnya usaha mereka semakin berkembang dan mereka tetap nyicil ke sini. Sehingga nominal ini tidak kurang, utuh. Cuman diputar dulu. Nah, dengan cara seperti ini, dana yang kita wakafkan tidak habis, tapi bisa bermanfaat bagi umat. Sehingga tidak harus ketika kita wakaf dalam bentuk Al-Quran atau dalam bentuk yang lain. Betul, itu termasuk di antara wakaf yang memberikan pahala jariyah. Tapi insya Allah ini juga termasuk wakaf yang bisa membantu kaum muslimin yang membutuhkan. Nah, ini ikatan ini bisa kita bentuk ketika kita punya komunitas. Karena faktor terbesarnya di mana, Pak? Faktor terbesarnya apa? Kepercayaan. Faktor terbesarnya adalah kepercayaan. Sayangnya kaum muslimin ketika berinteraksi dengan muslim yang lain, suudzonnya masih terlalu besar. Apalagi kalau sudah ngaji, Pak. Pakai jurus afwan akhi. Udah. Kalau sudah keluar afwan akhi, 1 poin suudzon muncul. Besok suudzon lagi. Akhirnya gimana kita bisa membangun kepercayaan sesama muslim? Kalau mau mengawali interaksi saja, suudzonnya sudah berada di depan kita, bukan di jantungnya lagi, di depannya. Sehingga waktu bertransaksi, suudzonnya yang menghadap. Kalaupun bisa jadi suaminya sudah ridho, yang suudzon istrinya. Wah, nanti duit bapak akan dipakai itu, terus nanti kalau nggak balik gimana? Direm sama suudzon di belakang. Dia mau maju membantu, tapi ada yang menahan di belakang karena suudzonnya. Kalau muslim dengan muslim saling suudzon seperti ini, sehingga ketika mereka mau saling bantu, saling tertahan. Terus kapan kita bisa punya misi mengembangkan potensi bersama? Padahal kita punya kekuatan yang luar biasa. Mereka yang sadar akan bahaya riba, yang mulai berperang dengan riba, itu kan jumlahnya luar biasa banyaknya. Cuman potensinya tidak dikembangkan. Sementara mereka yang kekurangan dana, apalagi seperti kasus yang tadi kita bahas, dia mau melunasi utang tapi nggak punya apa-apa. Satu-satunya yang bisa dia lakukan hanya tinggal menunggu kapan rumahnya dilelang bank. Ini kan posisi orang yang membutuhkan, yang sebenarnya ada banyak potensi yang bisa membantunya, cuma tidak bisa dikoordinir. Barangkali nanti bisa ditiru di Lombok ya, iuran Lombok begitu. Dan nanti bisa kita manfaatkan dana itu untuk menolong kaum muslim yang lain. Manfaatkan komunitas. Karena salah satu di antara cara untuk bisa mengikat kepercayaan adalah komunitas. Kita sama-sama ngaji, punya guru yang sama, punya komunitas yang sama, kegiatan yang sama. Masa tidak saling percaya? Ya, kalaupun ada kerusakan moral di sebagian pihak dan seterusnya, ya tinggal nanti kita bangun bagaimana agar ini bisa tertolong dengan baik. Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolong saudaramu yang sedang berbuat zalim atau yang sedang terzalimi. Dan banyak orang yang terzalimi karena riba. Nah, kemudian bagi pribadi yang berutang, pada saat Anda punya utang, langkah yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, silahkan cari donasi. Barangkali ada orang yang bisa memberikan pinjaman lunak tanpa bunga untuk menutupi utang itu, agar argo riba tidak semakin meningkat. Yang kedua, buat penawaran ke bank, saya akan lunasi lebih cepat, tolong dihentikan. Biasanya bank bersedia. Nah, ketika bank bersedia,
Bunganya tidak akan dinaikkan, tetap segitu, tidak akan ditambah. Dianggap Anda sudah tutup buku, tapi ditunggu sampai Anda lunas. Bank punya kebijakan seperti ini, namanya kebijakan cut loss. Pokoknya diputus, nasabah NPL ini buang saja, karena ganggu. Bagi bank, ketika ada nasabah yang dia masuk dalam kolektor, orang-orang yang susah untuk ditagih, ganggu nggak bagi bank? Ganggu. Karena bank ini nanti prestasinya terancam ketika diaudit oleh atasannya. Loh, kok banyak orang yang utang nggak bayar di bank kamu? Itu bisa menurunkan prestasi manajernya, prestasi bawah-bawahannya dan seterusnya. Makanya bagi bank, ada orang yang utang nggak bayar itu bikin pusing, Pak. Kemudian yang ketiga, Anda jual aset yang tidak produktif. Anda bisa pilih mana aset produktif, mana aset yang tidak produktif. Aset yang tidak produktif, tolong jangan dipegangi. Sudah punya utang, asetnya banyak, tidak produktif, dibiarkan, utangnya numpuk. Sayang. Silakan jual aset-aset yang tidak produktif. Barangkali punya tanah nganggur, tidak produktif, aset yang tidak produktif jual. Dipakai untuk menutupi utang. Kalaupun masih ada yang kurang, semoga dengan komunitas tadi kita bisa membantu kaum muslimin, menolong kaum muslimin yang lain. Dan Nabi SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan membantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Dan ngutangi kaum muslimin itu nilainya apa, Pak? Sedekah. Ngutangi kaum muslimin nilainya sedekah. Bagaimana hukumnya dropship? Bagaimana hukum transaksi dropshipping? Transaksi dropship di situ ada berapa pihak yang terlibat? Ada 3 ya. Ada 3. Ada supplier, ada dropshipper, dan ada konsumen. Ada konsumen. Coba kita lihat dulu skema transaksi dropshipping yang ada di tempat kita. Konsumen atau dropshipper majang barang di toko online-nya, baik milik dia atau milik umum, misalnya Bukalapak atau Tokopedia atau yang lainnya. Kemudian datang konsumen, saya tertarik barang ini, akhirnya dia pesan. Setelah transaksi deal dilakukan, dia diminta transfer tunai, begitu ya. Apakah dropshipper sudah punya barang? Belum. Dropshipper belum punya barang. Selanjutnya dropshipper menghubungi supplier, saya butuh barang ini, tolong dikirim ke rumahnya fulan, alamatnya ini, atas nama saya. Akhirnya dia transfer ke supplier tadi. Kemudian supplier mengirimnya. Baik. Transaksi di dunia gaib seperti ini boleh atau tidak? Kita buat rincian. Jika yang pertama, jika dropshipper mendapatkan izin dari supplier, maka posisi dropshipper adalah wakil dan tidak masalah. Sehingga dropshipper yang legal mendapatkan izin dari supplier tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Silahkan dilakukan karena Anda sama statusnya sebagaimana wakil. Baik. Yang kedua, jika dropshipper tidak mendapatkan izin dari supplier, nah ini yang bikin bingung ya. Dari sinilah ulama khilaf. Boleh nggak transaksi seperti ini? Saya akan tarik agak lebih jauh sedikit ya. Di zaman Rasulullah SAW ada transaksi yang uangnya itu dibayar tunai di depan, tapi barangnya menyusul. Transaksi itu namanya apa? Jual beli salam. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Faman aslafa fal yuslif bi kailin ma'lum wa bi waznin ma'lum wa fi waqtin ma'lum." Siapa yang melakukan transaksi salam, maka takarannya jelas, timbangannya jelas, batas waktunya jelas. Sehingga beliau meridhoi, mengizinkan, namun dengan batasan semuanya harus jelas. Dan ciri khas transaksi salam, uang dibayar di depan, barang menyusul
kemudian. Baik. Nah, ulama beda pendapat kapan waktu penyerahan barang sehingga masih bisa dianggap sebagai transaksi salam. Jumhur ulama mengatakan di situ ada batas minimal waktu. Kalau menurut sebagian mazhab minimal 1 bulan. Mazhab yang lain ada yang mengatakan 6 bulan. Menurut mazhab Hambali minimal sampai terjadi taghayyurus tsaman, perubahan harga. Sehingga kalau harganya masih sama belum boleh. Penyerahan barang harus sampai pada jarak waktu yang memungkinkan terjadinya perubahan harga. Makanya dalam mazhab Hambali penyerahan barang dalam akad salam itu minimal 6 bulan ke atas. 6 bulan, setahun, 2 tahun malah boleh. Semakin panjang semakin boleh. Baik. Dan akad salam ini hukumnya apa tadi? Diperbolehkan. Kemudian pendapat yang kedua, dalam akad salam batas penyerahan barang tidak ada. Barang boleh diserahkan 1 bulan, 2 bulan, atau kurang dari itu. Bahkan boleh diserahkan di hari yang sama. Sehingga misalnya hari ini pesan, duit dibayar, sore nanti atau pagi besok barang sampai, masih bisa disebut sebagai akad salam. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat Syafi'iyah. Baik. Dan ulama sepakat dalam akad salam barang tidak boleh muayyan. Barang tidak boleh muayyan. Yang dimaksud muayyan itu apa? Tertentu. Barang tidak boleh tertentu. Barang tertentu itu barang yang tidak ada pilihan yang lain di pasar. Sehingga kalau ada orang menjual dengan pakai akad salam namun barangnya muayyan tertentu, seperti barang unik atau barang yang hanya satu, tidak ada pilihan yang lain. Contoh barang hanya satu itu barang yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya HP saya. HP saya ada mereknya. Tapi kalau merek yang sama cari di toko itu bukan HP saya. Betul mereknya sama. Boleh nggak ada orang melakukan akad salam dengan untuk HP saya? Si A menjual HP saya pakai akad salam. Nggak boleh. Kenapa? Karena cuma satu ini ya. Satu ini tertentu. Sehingga tidak ada pilihan yang lain di pasar. Kalau misalnya dia ngambil HP yang lain sama dengan HP saya, terus diserahkan ke konsumen, konsumen nanti bisa protes. Yang saya minta itu HP yang dipegang oleh Aminur Bais, bukan HP yang ini, meskipun jenisnya sama, nggak jadi beli. Makanya akad salam tidak boleh yang tertentu. Kalau contoh di masa silam seperti ini, akad salam yang tertentu. Saya pesan kurma X, tapi hanya dari kebunnya Pak A. Kalau dari kebun yang lain saya nggak mau. Nah ini akad salam yang tertentu. Kenapa nggak boleh? Karena gorol, terjadi ketidakjelasan. Apa gorolnya? Nggak ada jaminan kalau kebunnya Pak A panen kurma. Sama seperti ini, tidak ada jaminan saya akan menjual HP saya. Sehingga orang ini tidak boleh melakukan akad salam untuk HP saya. Baik, bisa dipahami di sini? Kita bandingkan dengan kasus yang kedua. Hadis Hakim bin Hizam. Dalam hadis Hakim bin Hizam, Hakim bercerita, setelah beliau masuk Islam, beliau lapor kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ada orang yang datang ke saya, yuridu minnil bai', ingin membeli sesuatu mala amlik yang belum saya miliki." Kemudian beliau mengatakan, "Afa abta'uhu minas suq, bolehkah saya belikan barang itu di pasar lalu saya serahkan kepada orang tadi?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, "La tabi' ma laysa indak." Jangan kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Baik. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadirin yang Allah, dalam transaksi yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam itu ada 3 pihak. Konsumennya Hakim bin Hizam, penjual di pasar. Mereka di satu tempat, yaitu di Mekah. Berarti pasarnya sama atau beda? Sama. Pasarnya
sama. Konsumennya hakim datang ke hakim. Wahai hakim, saya butuh kambing X. Berapa harganya? 3 juta, bayar sekarang. Selanjutnya hakim nyari kambing X di pasar. Setelah dapat, diserahkan ke orang tadi. Dan transaksi ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ulama beda pendapat. Kenapa hakim ini dilarang? Kenapa hakim ini dilarang? Pendapat jumhur ulama mengatakan hakim ini dilarang karena waktu penyerahan kambing, waktu penyerahan barang terlalu cepat. Di hari yang sama, pagi transaksi, mungkin siang barang sudah bisa diserahkan. Kok bisa kita tahu kalau terlalu cepat? Pasarnya sama, tempatnya sama, sehingga hakim tidak harus keluar kota untuk nyari barang kemudian diserahkan orang ini, tapi hakim cukup beli di pasar Mekah lalu diserahkan kepada orang ini. Dan ini yang disebut dengan salam tunai. Kalau dalam istilah Arabnya salam hal. Meminjam istilahnya Ustaz Irwandi, beliau menerjemahkan dengan salam tunai. Salam yang batas waktu penyerahannya terlalu cepat. Karena terlalu cepat, maka tidak bisa dikiaskan dengan salam di masa silam yang waktunya lama. Di situ kan ada kemiripan. Miripnya apa? Uang sama-sama dibayar di depan, barang menyusul. Konsumennya hakim bayar uang di depan, barangnya menyusul, tapi penyerahan barang terlalu cepat. Salam, uangnya ditaruh di depan, barangnya setahun yang akan datang. Makanya dalam hadis hakim itu dipahami dia dilarang karena penyerahannya terlalu cepat. Dan itu yang disebut dengan salam hal. Jumhur ulama melarang ini. Baik. Tapi menurut Syafi'iyah, salam hal boleh. Salam hal diperbolehkan. Terus kenapa kok hakim dilarang? Alasannya adalah karena hakim menjual barang muayyan. Hakim menjual barang muayyan. Sehingga menurut Syafi'iyah, konsumennya hakim ini datang ke hakim. Wahai hakim, saya minta kambing yang dimiliki oleh Pak A di pasar. Ini uangnya. Terus hakim beli ke pasar, ambil kambing itu, kemudian dijual ke si A tadi, ke konsumennya. Sudah? Padahal tidak ada jaminan apakah Pak A ini akan menjual kambingnya atau tidak. Karena itulah transaksi ini dilarang. Ini pendekatan menurut siapa? Syafi'iyah. Baik, kita bawa ke dropship. Cara dua berpikir tadi kita bawa ke dropship. Dalam dropship di situ kan ada konsumen menyerahkan uang tunai, barang menyusul, gitu ya? Barang menyusul. Berapa hari biasanya? 3 hari, 2 hari. Kalau luar luar Lombok ya sepekan, kan gitu ya? Baik, tidak sampai berbulan-bulan. Menurut mazhab jumhur ulama, ini nggak boleh sebagaimana hadis hakim. Karena waktunya pendek. Terus gimana biar boleh? Waktunya harus diperpanjang. Caranya gimana? Nah, ketika dia mau menjual pakai sistem dropshipping, maka dia umumkan di webnya, barang akan kami kirim minimal sebulan yang akan datang agar dropshipping kita sesuai dengan mazhab jumhur ulama. Ada yang beli nggak? Hah? Kalau ini boleh menurut jumhur. Nah. Tapi kalau menurut Syafi'iyah, praktek dropshipping seperti ini boleh. Dengan syarat barangnya tidak tertentu. Dengan syarat barangnya tidak tertentu. Sehingga selama barangnya itu kelimpahannya banyak di pasar, boleh. Kalau saya menghubungi supplier A nggak mampu, nggak kosong barangnya, saya bisa cari ke supplier B, kosong supplier C atau supplier yang lain. Sehingga kalaupun saya nggak dapat di sini, saya bisa cari di tempat yang lain. Sehingga menurut mazhab Syafi'iyah ini diperbolehkan selama barangnya ada di pasaran, banyak di pasaran. Nah, para asatidzah di negara kita berbeda pendapat. Menurut pendapat Al-Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi, beliau menganut pendapat jumhur ulama dalam masalah dropship, maka beliau melarang kecuali jika penyerahannya diperlama. Ini mazhab barat.
Sedangkan menurut mazhab timur, Al-Ustaz Dr. Arifin Badri, beliau membolehkan dan beliau menganut mazhab Syafi'i. Sehingga dalam akad dropshipping, selama barangnya tidak tertentu, boleh. Kita menganut mazhab yang mana? Yang mana? Yang boleh atau yang melarang? Yang membolehkan. Karena apa? Kita sering praktek. Jawaban sesuai kepentingan. Yang terakhir ya, bagaimana hukumnya sedekah yang berasal dari hasil riba? Tidak bisa disebut sebagai sedekah. Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin wala sadaqatan min hulul. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah tidak menerima salat tanpa berwudu, bersuci, sebagaimana Allah juga tidak menerima sedekah dari hasil harta khianat. Makanya orang yang mendapatkan harta yang haram, ketika dia serahkan ke orang lain, jangan dianggap itu sedekah. Itu bukan sedekah. Allah tidak menerima sedekah dari sesuatu yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Terus statusnya sebagai apa? Statusnya bukan sedekah, tapi statusnya sebagai membersihkan harta haram. Ini bukan harta kita, bukan duit saya. Makanya kita buang, kita serahkan ke orang lain, bukan harta saya. Cuman ulama beda pendapat. Terus statusnya ketika kita serahkan orang lain itu sebagai apa? Ada yang mengatakan bisa diniatkan sebagai sedekah atas nama pemilik. Anda punya rekening, ada bunga di situ, Anda ambil, terus Anda serahkan ke fakir miskin dengan niat sedekah atas nama pemilik, bukan sedekah untuk kita. Dan ini kita tawakal kepada Allah, semoga Allah mengantarkan pahalanya kepada pemilik. Wallahu a'lam siapa pemiliknya. Dan pendapat yang pertama ini adalah pendapat Syekh Dr. Muhammad Ali Firkus, ulama Al-Jazair ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahasanya ini tidak bisa dinilai sebagai sedekah karena ini duit kotor, uang haram. Karena tidak bisa dinilai sebagai sedekah, maka yang bisa kita lakukan adalah sebagai bentuk at-takhallus minal haram. Yang penting membersihkan diri saya dari harta yang haram. Sehingga siapapun penerimanya bebas. Makanya tidak harus untuk kegiatan yang sifatnya berpahala. Bisa dipakai untuk jalan umum, untuk bangun fasilitas umum. Dan pendapat yang kedua ini pendapat jumhur. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.